Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pemirsa setia dakwah SD Untas yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Ahmad Ja'far dari kelas 1F, akan memberikan pidato tentang istiqomah dalam beribadah. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengubah zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sobat Untas yang berbahagia, di sini saya akan memberikan 3 cara mudah agar istiqomah dalam beribadah. Istiqomah dalam beribadah menjadi perkara yang sulit dikerjakan. Naik turunnya iman seorang hamba menjadi salah satu alasan kembali dilanda rasa malas dan menunda. Maka tetaplah kamu pada jalan yang benar sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan juga orang yang telah bertaubat beserta kamu. Dan janganlah kamu melampaui batas, sesungguhnya Dia Maha melihat apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 112. Lalu bagaimana agar kita bisa lebih mudah istiqomah dalam beribadah? Yang pertama, meluruskan niat. Segala sesuatu hendaknya diawali dengan niat yang baik terlebih dahulu, dengan niat yang mengharapkan ridha Allah semata. Seseorang akan lebih ringan dan mudah menjalankan segala perintahnya. Penjelasan niat terkait juga disampaikan dalam sebuah hadis berikut. Sesungguhnya setiap amalan tergantung pada niatnya. Setiap orang akan mendapatkan apa-apa yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, memahami makna syahadat. Dalam syahadat dijelaskan bahwa kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Kesaksian kita sebagai Muslim menjadikan kita memiliki konsekuensi taat atas aturan dan perintahnya, larangannya. Salah satunya dengan istiqomah dalam beribadah. Ada juga beberapa keutamaan yang bisa didapatkan dalam istiqomah dalam beribadah. Yang pertama, mendapatkan kecintaan Allah. Keutamaan yang pertama adalah mendapatkan kecintaan Allah, karena umat Islam yang selalu istiqomah dalam beribadah, maka ia akan selalu dekat dan juga dicintai oleh Allah. Hal ini seperti dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut. Tidaklah seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan aku yang cintai daripada kewajibannya aku bebankan kepadanya, dan senantiasa terus-menerus istiqomah hambaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya. Yang kedua, tetap ditulis pahala meski berhalangan. Keutamaan yang kedua dari istiqomah dalam beribadah adalah ketika kita sedang berhalangan dalam melakukan amalan, maka Allah tetap akan mencatat pahalanya. Hal ini seperti yang dijelaskan dalam sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut. Apabila seorang hamba sakit atau sedang bepergian, akan tetapi tetap ditulis pahalanya, seperti dia mukim, tidak bepergian dan sehat. Yang ketiga,
akan turun malaikat yang menghibur. Saat kita istiqomah dalam menjalankan ibadah, maka malaikat akan turun untuk menghibur kita. Hal ini juga telah disebutkan dalam firman Allah melalui surat orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu bersedih hati, bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang dijanjikan. Inilah tips istiqomah dalam beribadah yang penting diketahui oleh umat Islam. Maka akan mendapat rahmat, berkah, serta masuk dalam golongan orang yang dicintainya. Demikianlah beberapa cara istiqomah dalam beribadah. Semoga uraian singkat tadi menjadikan kita semakin termotivasi lagi untuk istiqomah dalam beribadah. Sekian ya, sebesar-besarnya karena saya masih belajar di SD atas. Semoga Allah menerima segala amal dan saya mendapat amin ya Rabbi. Mustaqim ilal liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.